Salam sejahtera untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Junghan Sitorus. Untuk mengantarkan adik-adik bagaimana mengetahui atau mengerti pengelolaan rantai dingin vaksin dan juga pengelolaan vaksin. Adik-adik semua, apa yang dimaksud dengan pengelolaan rantai dingin adalah bagaimana suatu vaksin dibawa daripada perusahaan industri produsennya, dibawa ke tingkat nasional dan dibawa ke tingkat provinsi dan seterusnya, dibawa ke provinsi, ke kabupaten, dari kabupaten ke puskesmas, dan akhirnya dibawa ke posyandu untuk dilakukan imunisasi kepada anak. Jadi apa yang dimaksud dengan rantai dingin itu adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam pengolahan vaksin sesuai dengan prosedur untuk menjaga vaksin pada suhu yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah untuk menyimpan atau membawa vaksin pada suhu yang telah ditetapkan sehingga potensi kualitas vaksin dapat terjamin dan vaksin dapat bertahan lebih lama. Beberapa jenis peralatan tempat menyimpan vaksin adalah pertama cold room atau freeze room. Cold room atau freeze room ini adalah suatu tempat yang bisa dimodifikasi, dibuat dari kontainer atau dari bangunan yang kedap, dan kemudian dipasang peralatan pendingin seperti freezer atau seperti kulkas, tapi dengan kapasitas yang sangat besar. Sedangkan lemari es atau freezer adalah untuk penyimpanan vaksin dengan jumlah kapasitas yang tidak terlalu besar. Kemudian kita mengenal cold box. Cold box ini biasanya digunakan adalah untuk membawa vaksin dari kabupaten ke tingkat puskesmas atau dari provinsi ke tingkat provinsi. Sedangkan Logtech adalah semacam termometer digital di mana dia menyimpan setiap 10 menit, dia 10 menit sekali dia akan menyimpan sehingga bisa memantau suhu vaksin secara akurat. Sedangkan freeze-tech ini adalah untuk mengetahui alat untuk mengetahui apakah suatu media penyimpanan, apakah itu lemari es ataupun freezer, pernah terpapar suhu beku. Kemudian vaksin carrier adalah carrier atau tempat atau wadah yang digunakan untuk membawa vaksin biasanya oleh puskesmas ke posyandu atau ke tempat di mana pelayanan dilakukan. Sedangkan cold pack itu adalah media pendingin yang digunakan untuk menambah durasi daripada di vaksin carrier ini untuk situasi dingin. Kemudian dari segi fungsinya, dari tempat penyimpanan kita mengenal yang tadi adalah cold room, freeze room, dan seterusnya. Ini adalah media penyimpanan. Sedangkan untuk alat membawa vaksin tadi kita mengenal cold box dan vaksin carrier. Untuk mempertahankan suhu kita mengenal cool box atau cold pack. Sedangkan untuk pemantauan suhu kita mengenal termometer, Logtech, freeze-tech, dan PVM. Adik-adik semua, kita tadi mengenal tempat penyimpanan vaksin yaitu cold room atau freeze room seperti ini tadi. Biasanya freeze room atau cold room ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sampai 5.000 liter sampai 100.000 liter vaksin bisa muat di dalamnya. Jadi sungguh sangat besar. Suhunya kalau dia cold room berarti suhu berkisar 2 sampai 8. Sedangkan kalau dia freeze room dia minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Kemudian tempat penyimpanan vaksin yang berikutnya adalah vaksin refrigerator atau yang kita sebut kulkas. Vaksin refrigerator adalah tempat penyimpanan
vaksin pada suhu yang ditentukan 2-8 derajat Celcius seperti ini. Vaksin refrigerator atau kulkas ini juga yang dipakai di tingkat puskesmas dan di tingkat kabupaten. Kemudian vaksin freezer adalah untuk tempat penyimpanan vaksin pada suhu yang ditentukan min 15 derajat Celcius sampai min 25 derajat Celcius. Ini adalah tempat penyimpanan untuk vaksin-vaksin yang sensitif panas sehingga bisa lebih lama. Vaksin refrigerator dan freezer harus terstandarisasi, yaitu SNI dan juga PQS atau Performance Quality Safety dari WHO. Berdasarkan sistem pendinginan, ada vaksin ini pendinginannya adalah dibagi dua, sistem kompresi dan absorpsi. Mungkin lain kali bisa dibahas. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan terkait penyimpanan vaksin adalah suhu refrigerator harus stabil antara 2-8 derajat Celcius. Kalau freezer minus 15 derajat Celcius sampai minus 25 derajat Celcius. Kalau kondisi ini sudah terpenuhi, di termostatnya diberi selotip. Termostat itu apa? Dia adalah suatu tombol di mana kita bisa menentukan tingkat kedinginan daripada kulkas atau freezer kita. Kemudian untuk merubah termostat dilakukan apabila suhu tidak berada di range 2 derajat Celcius, dan perubahan termostat tidak boleh dirubah sesuka hati, karena perubahan termostat itu harus dilihat perubahan suhunya selama 24 jam. Kemudian bagaimana penyusunan vaksin dalam refrigerator. Prinsip penyusunan vaksin dalam refrigerator di puskesmas antara lain: pertama, semua vaksin harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian diletakkan cool pack di bagian bawah refrigerator sebagai penahan dingin apabila terjadi ketidakstabilan suhu, contohnya mati lampu. Peletakan dus vaksin mempunyai jarak antara 1-2 derajat, 2 cm. Jadi vaksin itu kalau kita terima biasanya masih di dalam dus, jangan dikeluarkan. Dan jadi dia disusun dengan jarak 1-2 cm atau minimal 1 jari tangan. Kemudian vaksin yang heat sensitif yang terdiri dari BCG dan campak dan polio OVV diletakkan dengan evaporator atau media pendingin di refrigerator atau freezer tersebut. Kemudian yang vaksin yang freeze sensitif terdiri dari hepatitis B dan seterusnya itu diletakkan menjauhi dari evaporator. Kemudian dalam vaksin refrigerator harus diletakkan di dalam kotak, jangan dikeluarkan. Kemudian kalau kita melihat ini adalah refrigerator atau kulkas yang buka atas. Ini adalah tutupnya dan dibuka ke atas. Dan ada juga jenis yang walaupun kita sudah tidak merekomendasikan lagi yang buka depan, kalau ini buka atas. Kalau dibuka atas, maka ini adalah evaporatornya, dia sumber dinginnya di sini, maka kita harus meletakkan yang heat sensitif yang harus di sini, yaitu BCG, OVV, dan juga MR atau campak. Sedangkan yang lain kita jauhkan dari tempat pendingin ini atau evaporatornya. Kemudian kita juga harus membuat pemantau suhu di dalamnya, bisa Logitech, bisa juga termometer digital atau manual. Kemudian kita juga masukkan satu
freeze tag di dalamnya supaya kita tahu apakah pernah terjadi uh, pembekuan atau freeze, ya. Kemudian kita lanjutkan penempatan vaksin refrigerator. Kalau ini seperti ini adalah biasanya di tingkat kabupaten. Nah, ini adalah bagaimana menempatkan uh, refrigerator. Pertama, tidak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi nanti kalau di puskesmas tidak boleh refrigerator atau kulkas kita itu kena dengan sinar matahari langsung. Yang kedua, sirkulasi udara harus cukup. Kemudian jarak antara vaksin refrigerator minimal 15 cm kalau di kabupaten. Kemudian satu vaksin refrigerator harus dengan satu stop kontak. Nggak boleh satu stop kontak dipakai untuk dua refrigerator atau lebih. Dan jangan sekali-kali menggabung stop kontak untuk vaksin refrigerator dengan untuk keperluan yang lain seperti mencas untuk charger HP atau yang lain. Kemudian, apa saja jenis untuk alat membawa vaksin? Tadi kita kenal cold box. Cold box itu apa? Cold box itu adalah box yang terdiri dari busa yang diisi dengan cold pack dan kemudian diisi vaksin, dan kemudian setelah sampai di tempat tujuan ini bisa dibuang. Jadi dia disposal. Sedangkan cold box reusable ini adalah bisa digunakan kembali. Sedangkan untuk membawa ke posyandu kita menggunakan vaksin carrier. Jadi fungsinya adalah bagaimana suatu alat untuk membawa vaksin dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan aman. Tujuannya agar vaksin yang dibawa mempunyai kondisi tetap sama seperti pada kondisi awalnya. Bentuknya bisa berbentuk kotak dan seterusnya. Kemudian untuk mempertahankan suhu, kita membutuhkan cool pack. Cool pack itu adalah seperti ini, yang diisi air biasa dan kemudian dimasukkan kepada refrigerator atau kulkas pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius selama 12 jam. Sedangkan cold pack ini sama juga dimasukkan ke freezer selama 12 jam. Perbedaannya adalah kalau ini kita gunakan untuk membawa vaksin di puskesmas ke posyandu. Kalau ini tidak direkomendasikan kecuali untuk daerah-daerah sulit. Digunakan untuk backup daripada cool pack. Kemudian untuk memantau suhu vaksin, kita mengenal seperti tadi termometer, freeze tag. Apa yang di freeze tag? Kalau freeze tag itu adalah untuk mengetahui apakah vaksin di dalam refrigerator atau kulkas atau di media penyimpanan pernah mengalami pembekuan. Kalau tidak pernah mengalami pembekuan atau tidak pernah suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka freeze tag ini akan seperti ini. Ada tanda centang di dalamnya. Tapi apabila terjadi suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka tanda centang ini akan berubah menjadi tanda cross seperti ini. Dan itu vaksinnya kita harus lihat apakah masih poten atau tidak. Kemudian jenis pemantau suhu vaksin juga kita mengenal VVM. VVM itu adalah vaksin file monitoring. Ada 4 di sini jenis VVM. Yang pertama adalah VVM A, di mana ada warna
abu, di tengahnya itu adalah warna putih, putih dan terang. Itu vaksin inilah yang sangat baik untuk digunakan. Kemudian kalau VVM-nya berubah karena ada paparan panas, warna putih ini akan berubah mulai menjadi buram, tidak terang putihnya. Nah, ini disebut VVMB. Artinya vaksin ini harus segera digunakan karena kalau tidak segera digunakan dia akan bisa berubah menjadi VVMC. Kalau VVMC yang tadi yang lingkaran yang segi 4 yang putih itu dia berubah menjadi abu seperti lingkaran di luarnya. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini maka vaksinnya tidak boleh digunakan lagi. Apalagi kalau VVM-nya sudah D, di mana yang tadi putih menjadi hitam. Selanjutnya adalah bagaimana cara merawat secara harian rantai vaksin. Pertama, kita harus melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan termometer pagi dan sore. Jadi pagi itu pada saat kita masuk kerja sekitar jam 7 atau jam 8 dan sore hari sebelum kita pulang kerja. Dan itu harus dilakukan secara kontinu termasuk pada saat hari libur. Kemudian memeriksa apakah terjadi bunga es, dan kalau terjadi bunga es di refrigeratornya maka harus dilakukan defrosting. Kemudian memeriksa apakah terdapat cairan pada dasar lemari es. Kalau ada cairan, sudah ada kondensasi, maka kita harus mengeluarkan air tersebut. Kemudian melakukan pencatatan langsung setelah pengecekan suhu pada termometer atau pemantau suhu lain di kartu catatan suhu setiap pagi dan sore. Jadi ada nanti ada semacam kartu pencatatan suhu di puskesmas, dicatat pagi dan sore berapa suhunya. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan teman-teman jika listrik padam. Nah, ini adalah SOP-nya. Pertama, tujuannya adalah agar dapat menangani vaksin program secara aman bila listrik padam. Tahapannya adalah jangan membuka pintu lemari es atau freezer apabila lampu padam. Yang kedua, periksa suhu pada termometer. Pastikan suhu lemari es di antara 2 sampai 8 derajat Celcius dan suhu freezer di antara minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Kalau ada generator genset di puskesmas, segera dihidupkan. Bila tidak ada generator, siapkan kotak pendingin cair. Kita lanjutkan kembali. Bila tidak ada generator, tadi kita harus siapkan kotak dingin atau beku secukupnya. Apabila suhu lemari es sudah mendekati 8 derajat Celcius, maka kotak dingin cair harus dimasukkan ke dalam lemari es, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana dan apa itu pengelolaan vaksin. Pengelolaan vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen atau mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau lanjutkan. Vaksin itu kita mengenal freeze sensitive dan heat sensitive. Apa yang dimaksud dengan freeze sensitive? Freeze sensitive adalah dia sensitif terhadap beku. Di antaranya adalah hepatitis dan DPT, HB-HIV, DT, TD, dan IVV.
Kemudian heat sensitif adalah golongan vaksin yang akan rusak bila terpapar dengan suhu lebih dari 34 derajat Celcius. Ini biasanya adalah vaksin-vaksin hidup yang terdiri dari BCG, oral polio atau PEVID, dan campak atau rubella. Nah, vaksin masa simpan vaksin ini adalah yang free sensitif. Apabila disimpan pada suhu 28 derajat Celcius, dia akan masa usianya adalah seperti ini. Kemudian kalau yang heat sensitif yang tadi, yang BCG, OPV, dan campak rubella itu, kalau disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, dia akan bisa bertahan 1 tahun, dan apabila disimpan dalam suhu ini, dia akan seperti ini. Kita lanjutkan. Kapan vaksin dicurigai beku dan perlu dilakukan swab test adalah apabila vaksin free sensitif pernah terpapar suhu beku, yaitu suhu di bawah 0 derajat Celcius, dan freeze-tag menunjukkan tanda X yang tadinya tanda centang. Dan selanjutnya adalah terdapat gumpalan pada vaksin. Kemudian kita harus melakukan shake test kalau ini terjadi. Apa yang kita lakukan dalam uji kocok atau shake test ini adalah seperti ini. Pertama, ambil satu vial vaksin dari batch yang sama dengan yang beku tersebut, dan kemudian kita beri tanda, dan misalnya di sini A disebutkan pada vial vaksin, kemudian dilakukan pembekuan vaksin selama 24 jam. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah setelah 24 jam vaksin yang tadi yang sama dengan vaksin beku tadi dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan mencair. Dan kemudian kita mengambil vial vaksin yang dicurigai beku yang sebelumnya kita temukan beku, dan kemudian kita beri tanda misalnya B. Kemudian kita melakukan kocok kedua vaksin yang A dan B tersebut, dan kita melakukan pengamatan terhadap laju endapan vaksin tersebut. Setelah dikocok, maka dilakukan seperti ini, dan kita melihat pengendapan yang ada di dalam vaksin ini. Pengendapan vaksin tersangka beku jika lebih lambat daripada yang dibekukan sengaja, maka vaksin itu masih bisa digunakan. Tapi kalau pengendapannya sama atau lebih cepat, maka vaksin yang memang kita curigai beku tadi, kita tidak bisa gunakan lagi. Kemudian dalam hal menggunakan vaksin ada prioritas. Yang pertama adalah status PPM daripada vaksin tersebut. Yang kedua adalah masa kedaluarsa vaksin. Dan yang ketiga adalah waktu penerimaan vaksin dari tingkat kabupaten. Di dalam vaksin ada logo expired seperti ini. Ini adalah artinya, dan kita lanjut aja. Kemudian untuk ketentuan prioritas penggunaan vaksin harus memenuhi kriteria penggunaan vial vaksin khususnya multidose yang telah dibuka sebagai berikut. Ini biasanya terjadi adalah vaksin multidose yang digunakan di puskesmas, bukan di lapangan. Vaksin yang sudah dibuka di puskesmas dan belum habis masih bisa dipakai apabila vaksin tidak melewati masa kedaluarsa. Yang kedua, vaksin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius di puskesmas. Dan sterilitas vaksin dapat terjamin, vial vaksin tidak terendam dalam air, dan ppm vaksin tersebut adalah A atau B. Sedangkan lama penyimpanan itu adalah kalau dia campak atau rubella hanya 6 jam, kalau dia
Japanese encephalitis dia 6 jam dan seterusnya, seperti yang ada di dalam daftar ini. Selanjutnya, bagaimana penanganan vaksin selama pelaksanaan imunisasi? Pertama yang perlu diperhatikan adalah hindarkan vaksin carrier yang berisi vaksin dari sinar matahari langsung, tadi kita sudah bahas. Sebelum sasaran datang, vaksin dan pelarut harus disimpan dalam vaksin carrier yang tertutup rapat. Jadi jangan buru-buru untuk membuka, apalagi mencampur vaksin dan pelarut. Jika sasaran imunisasi sudah datang, maka vaksin dilarutkan dengan jenis pelarut yang sesuai, yang satu merek. Dan selanjutnya adalah pada saat melarutkan vaksin, suhu vaksin dan pelarut harus sama. Nah, jadi pelarut ini atau diluent ini harus disimpan di dalam refrigerator atau kulkas minimal 12 jam sebelum pelaksanaan imunisasi. Vaksin yang sudah dilarutkan diberi label yang berisikan waktu pelarutan, tanggal dan juga jamnya. Kemudian, vaksin yang lainnya setelah dibuka harus diberi label, ditulis tanggal dan waktu. Kemudian, selama pelaksanaan imunisasi, vaksin dan pelarut harus disimpan dalam vaksin carrier dengan menggunakan cold pack agar suhu vaksin pelarut tetap terjaga. Yang selanjutnya, tidak diperkenankan membuka vial baru sebelum vial yang sudah dibuka habis. Apabila sasaran selanjutnya belum datang, vaksin yang sudah dilarutkan harus diletakkan di lubang busa yang terdapat pada bagian atas vaksin carrier dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Dan seterusnya adalah setiap vaksin carrier sebaiknya dilengkapi dengan 4 buah cold pack di setiap sisinya. Apabila vaksin yang sudah dilarutkan habis, larut selanjutnya dilakukan jika sasaran sudah datang. Ingat, penggunaan vaksin yang dilarutkan, pelarut tidak boleh saling tertukar, gunakan pelarut dari pabrik yang sama, pelarut vaksin harus didinginkan minimal 24 jam dalam lemari es sebelum dicampur dengan vaksin. Jangan melarutkan vaksin jika sebelum sasaran datang. Vaksin sudah dilarutkan harus digunakan sebelum batas maksimal waktu penggunaannya. Bagaimana dengan permintaan vaksin dari puskesmas ke kabupaten? Ini harus mempertimbangkan stok minimum dan stok maksimum daripada puskesmas. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan vaksin. Jadi kulkas atau refrigerator kita berapa yang muat harus dipertimbangkan, dan juga sisa stok bulan ini harus dipertimbangkan. Kemudian penerimaan vaksin dari kabupaten harus dilengkapi dengan kelengkapan administrasi seperti surat pengantar, SBBK atau surat bukti barang keluar, dan juga VAR. VAR ini adalah Vaksin Arrival Report. Kemudian kualitas vaksin harus diperiksa. Jangan buru-buru menerima atau menandatangani vaksin sebelum memeriksa vaksin. Periksa setiap box tempat vaksin, periksa alat pemantau VVM-nya, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Dan juga diperiksa jumlah dan jenis vaksin.